Selamat Advent. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Mudah-mudahan kasih Kristus Yesus senantiasa menyertai kita, terutama pada bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan kasih. Kita mengingat kelahiran Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia, ke dalam hati kita masing-masing. Kita beribadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hatimu sempurna dan besar segala karya Tuhan, dibina kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang semula dan kekal. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021, tertulis pada kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13. Saya akan baca dari mulai ayat 10 sampai 14 tentang nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Ayat 13, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ope ali di batanami madek mulyati mahami Tuhan, dohot mamuji-muji guarmu namar muliai. Demikian firman Tuhan. Ungkapan sukacita yang begitu sangat mendalam dari seorang raja, Daud namanya, pada masa umurnya sudah ujur. Dalam masa tuanya, dia masih diperbolehkan Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian bait Allah di Yerusalem. Dia di dalam masa tuanya berhasil
untuk mempersatukan rakyat bangsa Israel itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ia juga berhasil untuk mengobarkan semangat bangsa itu untuk membangun rumah Allah, sekalipun Tuhan sudah memberitahukan kepadanya bahwa anaknya lah yang akan membangun bait Allah itu. Pada masa tuanya itu, ia berhasil dengan kecintaannya kepada rakyat, kecintaan rakyat kepadanya, kecintaan bangsa Israel kepada Allah. Daud berhasil untuk memberikan sebahagian daripada kekayaannya, emas perak yang begitu sangat banyaknya, 3.000 talenta emas. Bangsa itu, rakyat itu juga memberikan apa yang ada padanya. Ada yang memberikan perak, mutiara, emas, apa saja yang boleh mereka berikan, tenaga untuk pembangunan rumah Tuhan. Daud juga berhasil untuk menaikkan anaknya Salomo duduk di singgasana raja bangsa Israel untuk menggantikan dia. Keberhasilan di masa uzur merupakan suatu kenangan yang sangat manis, sangat indah untuk hidup seseorang. Tetapi dia tidak memperhitungkan itu semua sebagai suatu keberhasilan dirinya semata. Ia membesarkan Tuhan. Ia menaikkan pujian kepada Allah, karena Allah yang memberikan itu kepada dia, sehingga ia bisa jaya, bisa masyhur. Tuhan yang memberikan itu kepadanya. Dia menyadari, siapakah aku ini? Siapakah bangsa ini? Adalah bangsa pendatang yang kemudian akan fana, akan habis. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita selalu berlangsung. Hari ini, esok, dan seterusnya. Di dalam masa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita melakukan sesuatu kebaikan hari demi hari. Karena itulah persembahan kita. Persembahan itu tidak melulu, tidak harus hanya terdiri atas emas, perak, permata, mutiara, atau sesuatu yang dapat kita berikan dalam bentuk benda. Mari kita persembahkan tubuh kita, ke seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan saja. Dan kita mengaku bahwa Dialah yang memberikan itu kepada kita. Kalau kita datang ke gereja dan memberi persembahan, itu adalah bahagian daripada ibadah kita, wujud daripada kecintaan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah rekaman renungan harian yang terakhir untuk HKBP Pangkal Pinang tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu, sekalipun rekaman ini boleh berhenti untuk tahun ini, tetapi kami berharap dari gereja, Bapak dan Ibu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suluh pelita di dalam setiap kehidupan kita. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan ada kepastian. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita naikkan puji syukur kepada Tuhan, khususnya karena kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memperbolehkan kita untuk memasuki bait Allah bersyukur. Tuhan yang memperbolehkan kita untuk merayakan Natal. Tuhan yang memperbolehkan kita untuk bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan sampai ke tahun 2022. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali naikkan puji syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
Terima kasih Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan HKBP Pangkal Pinang patut berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menghantar hidup kami sampai hari ini. Engkau begitu sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau berikan hidup dan kesehatan itu kepada kami. Engkau berikan penghiburan ketika kami berduka. Engkau kuatkan kami ketika kami merasa lemah. Kehadiran Tuhan sungguh amat nyata di tengah kehidupan kami ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa lebih mendekat kepadamu. Hamba-Mu Daud bersyukur sampai pada masa tuanya karena pertolongan Tuhan. Ia terbebas, ia Engkau kasihi, ia Engkau jauhkan dari berbagai mara bahaya. Kami bersyukur karena Tuhan juga menjauhkan kami dari mara bahaya, khususnya pandemi COVID-19 yang masih merajalela hingga hari ini. Kasihi Tuhan kami harapkan kepada jemaat Tuhan untuk mengakhiri tahun 2021 ini. Kiranya seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak yang terkecil yang baru baptis sampai kepada jemaat Tuhan yang sudah lansia, yang hari ini berada di Pangkal Pinang, atau mungkin sudah ada yang berpergian untuk sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang tertentu. Kasihi mereka semua Tuhan. Berkat-Mu kami harapkan memberkati seluruh jemaat Tuhan HKBP Pangkal Pinang. Bila kami mendengar firman-Mu, itu adalah Engkau yang menyapa kami, dan kami mau Engkau sapa. Kasih-Mu menyertai kami hingga tahun depan. Di dalam nama Yesus, kami puji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan selamanya. Amin.